Shalom, saudara-saudari khotbah kasih yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang di channel Khotbah Kasih. Kali ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Filipi 2 ayat 2 yang mengajak kita untuk hidup dalam kesatuan dan kasih. Mari kita buka hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan melalui khotbah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten inspiratif lainnya. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kunci hidup dalam harmoni dan kasih. Khotbah yang mengubah hidup dari Filipi pasal 2 ayat 2. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi mengajak kita untuk sehati dan sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan dalam jemaat bukan hanya sekadar tidak bertengkar atau hidup berdampingan dengan damai. Kesatuan yang dimaksud oleh Paulus adalah memiliki satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Ini berarti kita harus memiliki visi dan misi yang sama dalam melayani Tuhan dan sesama. Kita bisa melihat contoh kesatuan dalam jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42-47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam pemecahan roti, dan dalam doa. Mereka hidup dengan sehati dan sejiwa, berbagi segala sesuatu yang mereka miliki, dan Tuhan menambahkan jumlah mereka setiap hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi perbedaan pendapat dan konflik. Tetapi, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk mengutamakan kasih dan kesatuan di atas segalanya. Kita harus belajar untuk saling mengampuni dan mengasihi, seperti yang diajarkan oleh Yesus. Dalam Filipi 2 ayat 3-4, Paulus mengingatkan kita untuk tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, tetapi dengan rendah hati menganggap orang lain lebih utama dari diri kita sendiri. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini adalah panggilan untuk hidup dalam kerendahan hati dan saling melayani. Yesus sendiri telah memberikan teladan dengan mengosongkan dirinya dan menjadi hamba bagi kita semua. Dalam Yohanes 13 ayat 1-17, kita melihat bagaimana Yesus membasuh kaki murid-muridnya sebagai tanda kerendahan hati dan pelayanan. Kita dipanggil untuk meneladani sikap ini dalam kehidupan kita sehari-hari.
Bagaimana kita bisa mengutamakan kepentingan orang lain dalam kehidupan sehari-hari? Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil, seperti mendengarkan dengan penuh perhatian, membantu mereka yang membutuhkan, dan memberikan waktu dan tenaga kita untuk melayani sesama. Filipi 2 ayat 5-11 mengajak kita untuk memiliki pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia. Kristus menunjukkan kerendahan hati dan ketaatan yang sempurna, bahkan sampai mati di kayu salib. Ketaatan Kristus kepada Bapanya adalah teladan bagi kita semua. Dalam Ibrani 5 ayat 8-9, kita membaca bahwa Kristus belajar taat dari apa yang telah dideritanya dan menjadi sumber keselamatan yang kekal bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Kita dipanggil untuk hidup dalam ketaatan dan pengorbanan, mengikuti jejak Kristus. Meneladani Kristus berarti menghidupi Injil dalam setiap aspek kehidupan kita. Ini termasuk bagaimana kita berinteraksi dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan bahkan orang asing. Kita harus menunjukkan kasih, kerendahan hati, dan ketaatan dalam segala hal. Ketika kita hidup dalam kesatuan, saling mengutamakan, dan meneladani Kristus, kita menjadi saksi yang hidup bagi dunia tentang kasih dan kuasa Kristus yang mengubah hidup. Dalam Yohanes 13 ayat 34-35 tertulis, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu, bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Yesus berkata bahwa semua orang akan tahu bahwa kita adalah murid-murid-Nya jika kita saling mengasihi. Kesatuan dan kasih dalam jemaat akan membangun komunitas yang kuat dan berpengaruh. Kita akan mampu menghadapi tantangan bersama-sama dan menjadi terang bagi dunia. Marilah kita berkomitmen untuk hidup dalam kesatuan, saling mengutamakan, dan meneladani Kristus dalam segala hal. Dengan demikian, kita akan menjadi saksi yang hidup bagi dunia tentang kasih dan kuasa Kristus yang mengubah hidup. Terima kasih telah menyaksikan khotbah ini. Semoga pesan tentang kesatuan dan kasih dari Filipi 2 ayat 2 dapat memberikan pelajaran dan memperkuat iman kita semua. Semoga firman Tuhan kali ini dapat menjadi berkat dan inspirasi bagi kita semua. Tuhan memberkati kita senantiasa dalam perjalanan dan pertumbuhan iman orang-orang yang setia kepadanya. Amin.